Oke, hari ini kita belajar DEX tentang fungsi related yang merupakan fungsi dalam kategori filter. Jadi kalau di kategori DEX function, fungsi filter punya banyak ini ya sintaks. Ya, hari ini kita mau fokus di related, fungsi related. Fungsi lookup gitu, fungsi lookup function berbasiskan tabel relasi. Dan fungsi filter untuk kalkulasi dinamis. Fungsi related ini menghasilkan nilai-nilai yang berhubungan di tiap baris pada sebuah tabel berbasiskan hubungan antar tabel. Dia akan menghasilkan nilai-nilai, tidak satu, nilai-nilai yang berhubungan pada tiap baris di tabel yang berbasiskan hubungan antar tabel. Jadi sintaksnya adalah related dalam kurung column name. Column name adalah nilai-nilai yang akan kita ambil. Jadi related bekerja hampir sama dengan fungsi VLOOKUP, menggunakan hubungan antar tabel dinyatakan dengan adanya primary key dan foreign key untuk menarik nilai-nilai dari satu tabel ke dalam satu kolom baru pada tabel lainnya. Karena fungsi ini memerlukan row konteks, maka fungsi ini hanya dapat dibuat dalam calculated column, tidak measure ya. Bisa dengan dipakai untuk measure, tapi harus menggunakan fungsi iterator. Fungsi iterator ini bisa filter, bisa SUMX, XX, dan sebagainya. Contohnya nih, kita ingin membuat sebuah calculated column namanya harga produk di kolom atau di tabel sales. Misalkan kita bikin aja gini, related kepada tabel produk di kolom product price. Jadi bisa ditarik data yang ada di tabel produk, yaitu kolom product price, ke dalam tabel sales yang di sana dibuatkan kolom name-nya, kolom calculated kolomnya harga produk. Atau kita bisa bikin kolom baru, kolom revenue pada misalkan tabel sales dengan cara seperti ini. Order quantity pada tabel sales dikali related product price pada kolom tabel produk. Jadi pada kondisi tabel sales ini dia menarik data dari tabel produk dengan cara buat related. Kiat yang perlu diperhatikan adalah hindari penggunaan related untuk membuat calculated column secara berlebihan. Kenapa? Karena setiap kolom baru itu akan menambah size atau ukuran file. Kalau datanya sedikit, hanya mungkin 1000 baris, mungkin tidak berpengaruh. Tapi kalau sudah ratusan ribu baris, 1 jutaan, ini akan sangat berpengaruh kepada ukuran file. Jadi pakailah related ini kalau memang betul-betul diperlukan. Nah, sebaiknya menggunakan related dalam measure, tapi dikombinasi dengan fungsi filter atau SUMX atau MAXX gitu ya, fungsi iterator lah. Nah, jadi gini gambarannya. Ada tabel sales, ada tabel produk. Antara tabel sales dan tabel produk ini ada hubungan one to many, satu ke banyak. Jadi ada angka unik, ada value unik di sini, produk key-nya. Setiap baris adalah kode unik. Sementara di sales ini bisa dipakai berulang kali. Jadi one to many relasinya ya. Kemudian kita ingin buat product price yang ada di tabel produk ini masuk ke dalam kolom baru yang ada di kolom sales. Bagaimana cara menariknya adalah dengan cara menggunakan fungsi related. Jadi ketentuannya, related ini hanya bekerja pada kondisi hubungan one to many, tidak bisa many to many atau many to one, tidak bisa, tapi harus one to many. Jadi dia ditulisnya bisanya di bagian many, tidak di bagian one. Harus
harus di bagian ini karena ini ada unik lah, sementara di sini banyak, jadi nggak bisa digabungkan ke sini, tapi bisa ini digabungkan ke sini dari satu ke banyak. Oke, kita langsung aja kita lihat di Power BI gimana prakteknya. Kita lihat di tabel sales dulu. Sales. Di sini kita cek di tabel sales, atau kita lihat model dulu. Dan model begini ya. Jadi model ada produk key sebagai penghubung, ini foreign key, ini primary key. Produk key sebagai primary key pada tabel produk, sementara pada tabel sales produk key sebagai foreign asing, ya, foreign key. Jadi karena dia ada di tempat lain disebut foreign key. Saya ingin membuat ini sebetulnya order quantity dikali product price. Di sini tidak ada product price. Bagaimana caranya? Bisa kita menggunakan perkalian dari order quantity dikali related to tabel produk di kolom product price, bisa begitu. Atau kita hadirkan tabel kolom product price di tabel sales, itu bisa. Oke, misalkan kita awali dengan menghadirkan kolom apa product price di tabel sales. Kita coba bikin di measure, di new column, kita bikin di new column, kita bikin harga produk sama dengan related, langsung related to kolom name-nya apa? Kolom name-nya ada di tabel produk. Apa itu kolomnya? Price kan? Produk. Price. Harusnya ini nyantol. Kenapa nggak nyantol? Oh sih. Maaf, ini harus tidak di sini saya bikinnya. Tadi ini mau measure, ternyata calculated column. Kita bikin di sales, mana sales? Kita bikin di sales. Nah di sini new column. Ini kolom pada sales, baru bisa kita bikin. Ada harga produk sama dengan related terhadap, nah kan terbuka ini sekarang, price, product price, langsung kolom baru terbentuk, kolom harga produk terbentuk dengan cara dia mengambil basis harga dari tabel produk. Ini otomatis akan menambah baris lagi, nambah kolom dan barisnya, akhirnya akan menambah ukuran file. Kalau dia row-nya sangat banyak, otomatis dengan bertambahnya satu kolom lagi, size akan bertambah besar. Oke, ini kita kecilkan aja 0 tanpa desimal. Ya. Kemudian kita ingin bikin tanpa menghadirkan harga produk, tapi langsung dalam kalkulasi. Gimana caranya? Kita bisa bikin, katakan kita ingin menghitung order return, itu order quantity dikali unit price, harga barang. Oke. Kita bikin di sini all measure, tetap new column. Saya mau bikin pendapatan dan sama dengan apa?
perkalian dua kolom. Kolom pertama adalah order quantity dikali dengan, nah, tabel unit price ada di tabel produk, berarti kita kasih related to price, product price, maka kita dapat pendapatan. Seandainya harga produk tidak kita hadirkan ya, jadi lebih hemat gitu. Order quantity, karena order unit price, unit quantity-nya 1, maka 1 kali 2049 sama dengan 2049. Nah, kalau kita ingin bentuknya measures, bagaimana cara kita bikinnya? Kita ingin bikin measure nih. Tadi kita bikin calculated column ya. Kalau bikin measure gimana? Nah, kalau bikin measure, kita harus menggunakan fungsi iterator. Fungsi iterator ini kita pakai, jadi pendapatan dengan sum x ya. Di sini kita buat sum. Kalau pakai sum kita nggak bisa langsung ke kolom, nggak mungkin kita, kecuali kita sudah punya di calculated column si pendapatan. Nah, ini bisa. Tapi kalau belum ada, kita harus bikin dengan sum x, karena related itu dia bekerja baris demi baris, jadi iterasi ya, iterasi. Sum x kita ambil dari tabel sales, kemudian expressionnya ini adalah related, expressionnya adalah perkalian dari apa? Perkalian dari order quantity dikali related terhadap maaf, ini nggak perlu. Nah, gini aja, related to column price. Coba ya. Jadi pada tabel sales kita membuat perhitungan, yaitu pendapatan diperoleh dari jumlah quantity dikali product price karena ada di tabel lain, tabel produk, maka kita menggunakan fungsi related. Oke, kita enter, sudah pendapatan dengan sum x. Kita coba tarik ke sini, maka akan terlihat seperti ini. Jadi kita perbesar, lebih enak terlihat. Pendapatan sum x ya, gitu. Sama sebetulnya kalau kita menggunakan pendapatan dengan mengambil dari calculated, pendapatan dengan sum, tapi kita mengambil langsung dari calculated kolom pendapatan. Jadi di sini kita ambil sum pendapatan. Nah, karena sudah tersedia tadi calculated kolom kita bikin ya, pendapatan sum. Nah, hasilnya akan sama, tapi dia menggunakan kolom yang sudah kita desain di sini, kita sudah bikin. Kalau yang ini kita belum punya kolom pendapatan, kita bikin aja langsung dengan sum x. Kita bikin sum x di tabel sales, kita membuat sebuah ekspresi itu seperti ini, bisa antara kolom dengan kolom kita kalikan.
Dalam hal ini kita lihat kolom order quantity dalam tabel sales kita kalikan dengan product price pada kolom produk, pada tabel produk, dihubungkan dengan fungsi related, sehingga bisa kita dapatkan nilainya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.